Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bari'il khalaiki ajma'in Wassalatu wassalam ala habibina wa habibi ilahil alamin Sayyidina wa maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين أما بعد أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang malam ini mengumpulkan kita bersama di tempat yang insya Allah mudah-mudahan menjadi tempat yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam ini di bulan yang agung ini kita sempat duduk bersama untuk berduka dengan dukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada tahun ke-10 kenabian, terutama di bulan Ramadan 10 sekitar tahun tanggal 7 dan tanggal 10 bulan Ramadan, bagi Nabi adalah hari yang penuh dengan kedukaan. Tahun itu tahun yang begitu menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di hari itu, di bulan itu, di tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang paling dicintainya, dua orang pendukung yang paling utama di kanan kirinya, dua orang yang selalu memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, dua orang yang menjadi tulang punggung, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan begitu banyak masalah, ujian, tempaan dan lain sebagainya, Rasulullah kepada dua orang inilah Rasulullah mendapatkan ketenangan. Yang pertama, pamannya Abu Talib, yang kita tahu Abu Talib adalah seorang yang begitu luar biasanya dalam pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggalnya Abu Talib, wafatnya Abu Talib merupakan satu hal yang sangat memukul pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggalnya istri tercinta beliau, manusia wanita yang pertama mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merelakan seluruh kehidupannya, seluruh hartanya, seluruh posisinya yang tinggi di mata kaum Quraisy untuk kebahagiaan atau untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua orang ini wafat pada tahun 10 kenabian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahun itu dengan amul hazn, tahun kesedihan. Bukan hanya menyatakan bulan kesedihan, bukan hanya karena satu bulan, tapi tahun itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tahun yang begitu menyiksa, tahun yang begitu luar biasa tantangan yang beliau hadapi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu tahun itu adalah tahun sebelumnya berapa tahun mereka mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan mereka. Kita tahu pada saat itu mereka sempat diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Mereka dipojokkan, diusir dari rumah-rumah mereka. Mereka dijauhkan dari masyarakat. Kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu dengan Abu Talib sang paman yang begitu perkasa, dan juga seorang wanita yang penuh dengan kemampuan untuk mendukung Rasulullah habis-habisan berada di sampingnya. Mereka bersama-sama melindungi kaum muslimin yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam kesulitan di mata kaum Quraisy. Kita tahu mereka dipojokkan, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Mereka dikumpulkan di satu tempat, di satu bukit yang merupakan tempat atau tanah pribadi paman Nabi si Abu Talib. Di sanalah mereka selama sekian tahun mereka hidup dengan penderitaan. Kaum Quraisy
dengan sadisnya, dengan kejamnya memutus segala perhubungan dengan mereka, sehingga diceritakan pada saat itu kaum muslimin mereka hingga harus memakan rumput karena lapar yang diderita. Pada saat itu diceritakan bagaimana Khadijah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita kenal seorang Khadijah, seorang wanita mulia, seorang yang punya kedudukan tinggi di mata kaum Quraisy, seorang yang bukan tinggi secara kedudukan di antara masyarakat, tapi beliau juga seorang pedagang sukses, seorang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dikatakan seandainya kekayaan Khadijah ditaruh di atas onta, sehingga onta itu dari kota Mekah sampai ke Syam panjangnya tidak akan bisa menghitung kebanyaknya kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Akan tetapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu bagaimana seorang Khadijah ini mengorbankan seluruh miliknya untuk Rasulullah. Ketika beliau mengenal Rasulullah, lalu menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki biasa, seorang yang yatim piatu, hanya ponakan dari Abu Talib, walaupun Abu Talib kita tahu waktu itu punya posisi yang tinggi di kalangan kaum Quraisy, karena beliau adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Beliau adalah sayyid dari Bani Hashim, yang mempunyai posisi di antara orang-orang Bani Hashim. Tapi mereka secara materi bukan orang yang mempunyai kecukupan yang lebih dibandingkan dengan Khadijah. Walaupun kita tidak mengatakan mereka dalam keadaan miskin, karena kita tahu ketika Abu Talib melamar Khadijah, lamarannya begitu luar biasa, tidak kalah dengan lamaran orang lainnya. Menikahlah Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah, dan sejak itu Khadijah membawa Rasulullah SAW ke rumahnya dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad. Waktu itu Rasulullah berusia 25 tahun. 15 tahun kemudian barulah Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Maka kepada kekasihnya Muhammad, Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, ini rumah adalah rumahmu dan aku adalah budakmu. Sejak saat itu Khadijah betul-betul menghambakan kehidupannya untuk Rasulullah, menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah, menyerahkan apa yang dimilikinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketika terjadi pemboikotan kepada kaum muslimin, ketika itulah mereka kaum muslimin hanya bisa hidup dari bantuan dukungan harta Khadijah. Semua diberikan kepada mereka, dan juga mereka menggantungkan keselamatan mereka kepada Abu Talib dan Bani Hashim yang berada di sekitar mereka. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, inilah kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang luar biasa yang menjadi pelindung utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi pada waktu yang tidak berjauhan. Diriwayatkan hanya sekitar berjelang waktu 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Khadijah pun pergi menyusul Abu Talib menuju keharibaan ilahi Rabbi. Tentu saja kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah sangat begitu luar biasa sedihnya beliau. Bagaimana tidak? Seorang yang satu orang telah memberikan seluruh kehidupannya untuk Nabi Muhammad. Seorang yang lain memberikan semua yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad seolah-olah berjuang sendiri. Nabi Muhammad seolah-olah ditinggalkan oleh pendukung-pendukung utamanya. Ya. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya mari kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Kesedihan Rasulullah begitu dalam pada saat itu. Kesedihan Rasulullah yang begitu dalam, kesedihan. Cek satu dua, cek. Kesedihan yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sampai sebagian orang mengatakan, karena tidak lama setelah itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menawarkan kepada Rasulullah dan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj.
Sehingga dikatakan tahun kesedihan itu Rasulullah begitu terpukul dengan hilangnya dua orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tapi yang perlu kita bayangkan sekarang, ternyata apabila kita melihat kesedihan Nabi Muhammad itu ternyata tidak berhenti sampai wafatnya mereka. Kita biasa kehilangan orang yang kita cintai. Kita biasa melihat orang yang meninggal di tengah-tengah kita. Kita semua mungkin pernah kehilangan keluarga kita, pernah kehilangan ayah dan ibu kita, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Satu hal yang biasa ketika kita merasakan kesedihan. Tapi sebagaimana diucapkan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, kesedihan itu atau musibah itu bagaikan bulan purnama. Yang pertamanya mereka bulat, terang, benderang, dan semakin lama semakin kecil dan menghilang. Begitulah biasanya orang menderita kesedihan. Tapi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena kita lihat kesedihan Rasulullah pada saat itu mungkin terbayar dengan apa yang selanjutnya, di mana Abu Thalib digantikan oleh Amirul Mukminin Imam Ali yang menjadi pendukung utama Nabi Muhammad. Dan kehilangan Rasulullah akan Khadijah dihibur oleh putri tercintanya yang disebut dengan Ummu Abiha, yang menggantikan posisi Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Fatimah Zahra alaihassalam. Kesedihan itu terobati dengan hal itu. Tapi apabila kita melihat kondisi sekarang yang ada di tengah-tengah kita, kalau kita melihat kembali kepada kehidupan dua orang yang paling utama di sisi Nabi ini, ketika kita melihat kehidupan Abu Thalib yang dari tangannya menyuapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berusia sekitar 12 tahun. Dari tangannya Abu Thalib mencarikan kehidupan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tangannya Abu Thalib yang mengatakan, janganlah kalian wahai anak-anakku berganti pakaian kecuali Muhammad telah berganti pakaian. Dari tangannya yang mana Abu Thalib melarang keluarganya makan sebelum tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkah menyentuh makanan. Pengorbanan Abu Thalib yang luar biasa, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan langsung oleh masyarakat dan umat pada waktu itu. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ternyata kesedihan pada waktu itu tidak berhenti sampai di sana. Sampai sekarang pun Rasulullah berduka bila melihat Abu Thalib. Sampai sekarang pun Rasulullah masih sedih ketika mendengar umatnya membicarakan tentang Abu Thalib. Sampai sekarang pun Rasulullah melihat sebagian masyarakat kaum muslimin, sebagian besar mereka mengatakan satu hal yang buruk tentang Abu Thalib. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu di kalangan kaum muslimin secara umum mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum menerima Islam. Dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim, dikatakan di Sahih Muslim, qad mata Abu Thalib kafiran, Abu Thalib telah mati dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena Abu Thalib katanya tidak sempat menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hadis Bukhari menyatakan hal yang mirip satu dengan yang lainnya. Inilah kesedihan Nabi Muhammad yang tak berhenti. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang Khadijah, kita bicara tentang Abu Thalib, yang apabila kita sadari manusia pertama yang mengenal Muhammad sebagai seorang Rasul, manusia yang pertama mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pertama melindungi Nabi Muhammad di posisinya sebagai seorang nabi, itulah Abu Thalib. Dalam riwayat diceritakan bagaimana pada usia 12 tahun Abu Thalib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diserahkan oleh ayahandanya Abdul Muthalib, pengurusannya, penjagaannya di tangan Abu Thalib. Abu Thalib yang begitu mencintai keponakannya Muhammad melebihi yang lain. Beliau tidak ingin terpisah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib pernah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perdagangan, sebuah perjalanan di mana biasanya setiap tahun masyarakat Quraisy itu berjalan menuju Syam atau kota-kota lain untuk berdagang.
Abu Talib pun termasuk dalam pimpinan para pedagang pada waktu itu. Satu hari Abu Talib berjalan dan membawa karena tidak ingin berpisah dari Muhammad sang keponakan. Sekaligus dalam hati beliau ingin mendidik keponakannya agar nantinya bisa menjadi pedagang yang ulung sebagaimana pamannya. Abu Talib yang begitu menyayangi Muhammad membawa Muhammad dalam sebuah perjalanan dagang. Akan tetapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu pada waktu itulah seorang pendeta mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah, mendapatkan sebuah ilham bahwa di tempatnya akan dilewati oleh seorang nabi akhir zaman. Pendeta tersebut diberikan mimpi. Diceritakan bahwa sampai 3 hari pendeta tersebut mendapatkan mimpi akan lewatnya nabi akhir zaman di tempatnya. Akan tetapi pada malam itu, di mana pada malam itu keesokan harinya Abu Talib dan rombongan melewati tempat sang pendeta berada. Pada saat itu pendeta tersebut merasa begitu gelisah karena dia menanti siapakah yang disebutkan dalam mimpinya sebagai orang yang akan menjadi nabi akhir zaman. Rombongan pun lewat. Rombongan Abu Talib lewat di sana dan sang pendeta lalu menghadang rombongan tersebut. Dia dari mimpinya telah mempersiapkan sebuah hidangan yang sepenuh di kanisahnya atau di gereja tempat dia mengajarkan ilmu kenasraniannya. Pendeta tersebut mengundang orang-orang yang ada dalam rombongan Abu Talib untuk masuk ke dalam untuk menikmati makanan yang telah disiapkan. Abu Talib pun masuk ke dalam dan sang Muhammad kecil dalam riwayat diceritakan dibiarkan di luar untuk menjaga kuda dan juga barang dagangan yang ada di luar sana. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Abu Talib dan rombongan masuk. Ketika mereka merasakan menikmati makanan, sang pendeta berkeliling melihat satu demi satu, di mana dalam ru'yahnya, dalam mimpinya dia melihat orang yang ditunjuk sebagai nabi akhir zaman. Tapi dia tidak mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang duduk di sekitar meja makan yang telah disiapkannya. Dia bertanya kepada sang kepala rombongan Abu Talib. Dia bertanya, wahai Tuan, apakah semua rombonganmu telah masuk ke tempat ini? Abu Talib pun berkata, ya, semuanya telah ada di dalam, kecuali satu orang, seorang anak kecil, keponakan saya sedang di luar untuk menunggu barang dagangan dan juga menunggu onta-onta kita yang berada di luar sana. Sang pendeta mendengar ada seorang yang tidak masuk dalam rombongan. Ketika dia melihat rombongan ini bukan seperti yang dalam mimpinya, sang pendeta lalu pergi keluar untuk menemui seorang anak tersebut. Dia membawa makanan dan makanan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang menunggu onta-onta di sana. Diberikan kepada Muhammad sambil berkata, wahai anakku, terimalah ini sebagai sedekah. Ketika diberikan, Rasul SAW hanya diam saja, tidak menyentuh makanan tersebut. Sang pendeta pun masuk ke dalam. Dia memperhatikan seperti dalam mimpinya. Orang inilah, anak kecil inilah yang disebutkan dalam mimpinya, yang nampak dalam mimpinya sebagai nabi akhir zaman. Dia keluar untuk kedua kalinya membawa makanan yang lain. Dia serahkan lagi kepada Muhammad kecil sambil berkata, wahai anakku, ini adalah hadiah dariku. Maka Muhammad SAW yang sejak kecil, sejak dini telah dijaga oleh Allah kesucian dan kemuliaannya, yang tidak menerima sedekah, tapi kalau hadiah beliau menerima, itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad kecil memakan makanan yang dikatakan sebagai hadiah tersebut. Si pendeta pun merasa kagum dan merasa yakin bahwa inilah yang diberikan petunjuk dalam mimpinya yang menyebutkan tentang nabi akhir zaman. Si pendeta pun lalu berkeliling untuk melihat di sekitar Rasul SAW. Dia ingin menyaksikan tanda lain yang disebutkan ada khatamun nabiyyin, sebuah daging tumbuh yang ada di punggung belakang Rasul SAW. Maka Rasul Muhammad SAW usianya masih 12 tahun, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karomah yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Dia tahu bahwa orang yang ada di belakangnya sedang ingin menyaksikan apa yang menjadi tanda kenabiannya. Nabi pun menunjukkan daging yang tumbuh tersebut yang disebut dengan tanda kenabian.
Orang itu lalu bergegas menuju kepada Abu Talib. Sang pendeta berkata kepada Abu Talib, "Wahai Tuan, tahukah engkau siapa keponakanmu ini?" Abu Talib mengatakan, "Dia ponakanku, putra Abdullah, ayahnya telah meninggal." Dia pun bertanya rincinya, bagaimana kehidupannya? Dia telah yatim, anaknya telah ayahnya, kata si pendeta, afwan. Sebelumnya si pendeta sempat ragu karena Abu Talib mengatakan Muhammad sebagai putranya. Sementara dalam mimpinya dia mengetahui bahwa sang Nabi akhir zaman adalah seorang yatim dan piatu. Dia bertanya lagi kembali kepada Abu Talib lalu berkata, "Wahai Tuan, katakan yang sebenarnya pada aku. Benarkah dia ini putramu?" Maka Abu Talib pun berkata, "Sebenarnya dia adalah keponakanku. Ayahnya Abdullah telah meninggal sebelum dia dilahirkan, dan ibunya Aminah pun telah tiada." Sang pendeta pun menjadi yakin. Dia berkata, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa keponakanmu ini adalah Nabi akhir zaman, yang ditunjukkan dalam nubuatnya Isa, yang ditunjukkan dalam apa yang disebutkan dalam Injil, Taurat maupun Zabur tentang Nabi akhir zaman. Wahai Tuan, jagalah dia sebisamu, jagalah dia sekuatmu, jagalah dia wahai Tuan, karena dialah Nabi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, dan dialah akan membawa kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu Talib, orang yang pertama mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib membawa Muhammad kembali. Dia tidak melanjutkan perjalanan dagangnya demi seorang Muhammad, demi ponakan tercintanya yang ternyata seorang Nabi akhir zaman. Maka ketika kita bertanya siapakah orang yang mengetahui posisi Muhammad yang pertama kalinya, kalau dia seorang Nabi, adalah Abu Talib. Ikhwani, dan sejak saat itu Abu Talib penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta kasih. Segala sesuatunya diutamakan lebih dari yang lainnya. Tidak jarang sebelum makan dia menyuapi dulu Muhammad. Sebelum tidur dia lalu menidurkan dulu Muhammad. Ketika situasi Muhammad telah menjadi seorang nabi dan Muhammad menjadi incaran dari orang-orang Quraisy, setiap malam Abu Talib berpindah-pindah tidur, dan dia tidak tidur dengan istri atau anaknya. Dia selalu tidur bersama Muhammad dengan pedang dan selalu terjaga. Inilah pecinta Nabi Muhammad yang sejati. Seorang yang hidupnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menyedihkan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apabila kita mengupas hadis yang disebutkan dalam hadis-hadis riwayat saudara-saudara kita, di sana disebutkan bagaimana Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seperti saya ceritakan tadi, yang pertama mengetahui dan beriman kepada Rasul ketika usia beliau masih 12 tahun. Masih sekian puluh tahun Nabi baru diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Abu Talib telah beriman kepada Muhammad. Dia melihat keberkahannya Muhammad, dia melihat mujizatnya Muhammad sebelum dia menjadi seorang Nabi. Maka alangkah sedihnya ketika diceritakan bagaimana Abu Talib ketika sakit dalam hadis. Saya ingat ketika saya masih kuliah di Surabaya, itu sempat terjadi keributan dan perdebatan dengan salah satu dosen saya karena meyakini hal tersebut, karena disebutkan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, sementara dia tidak melihat matan hadisnya. Satu hal yang mustahil, akal kita pun akan berkata demikian. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau antum buka hadis baik di Bukhari ataupun Muslim menceritakan tentang wafatnya Abu Talib, akan ditemukan sebuah riwayat menceritakan bahwa ketika Abu Talib mendekati ajalnya, beliau tertidur, beliau berada di tengah tempat tidurnya. Datanglah di situ orang-orang kafir Quraisy mengelilinginya. Di situ ada Mughirah bin Syu'bah, di situ ada saudara Abu Jahal, di situ juga ada yang lain-lainnya, orang-orang kafir Quraisy. Diceritakan di situ setelah mereka mengelilingi Abu Talib, datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah belakangan Nabi Muhammad lalu berkata kepadanya, "Wahai pamanku, sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka dengan itu aku akan bersaksi di hadapan Allah tentang keimananmu, dan aku akan menjaminmu di hadapan Allah." Lalu dikatakan bahwa salah seorang kafir Quraisy itu berbisi. Coba antum buka dalam hadis Bukhari atau Muslim. Lalu seorang kafir Quraisy berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu?" Abu Talib terdiam.
Rasul pun lalu menyebut lagi, tapi Abu Thalib tetap terdiam. Maka disebutkan ketika wafat pun Abu Thalib tidak menyatakan syahadat, dan lalu dikatakan qad mata Abu Thalib kafiran, maka matilah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini tersebar luas. Ikhwani, sebentar mari kita membuka akal kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita. Antum tahu Abu Thalib dalam kehidupannya beliau diboikot oleh orang kafir Quraisy. 3 tahun lamanya beliau ada di Syi'ib Abu Thalib dan dilarang turun ke kota Mekah. Sampai Allah mengirimkan rayap untuk memakan apa yang digantung yang menjadi perjanjian yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mendiskreditkan orang-orang kaum muslimin pada waktu itu. Ketika itu hancur, barulah mereka bisa turun. 3 tahun Abu Thalib di Syi'ib Abu Thalib, baru beliau turun dalam keadaan sakit, dan itu membawa syahidnya dan meninggalnya Abu Thalib. Apakah mungkin orang yang selama 3 tahun memboikot Abu Thalib, bertahun-tahun memusuhi Abu Thalib, ketika Abu Thalib akan wafat, dia dikelilingi oleh mereka orang-orang kafir tersebut? Di manakah anak Abu Thalib yang bernama Ali yang perkasa? Di manakah putra Abu Thalib yang bernama Ja'far? Di manakah saudara Abu Thalib yang terkenal kegarangannya dengan nama Hamzah? Di mana Abbas? Kenapa yang ada malah kafir Quraisy dan orang-orang itu membiarkan mereka mengelilingi Abu Thalib yang selama ini memusuhinya? Di manakah akal kita ketika menerima hadis ini begitu saja? Di mana akal kita? Lalu kita katakan Abu Thalib dikelilingi orang kafir Quraisy dan saudaranya satu pun tidak ada. Di mana Fatimah binti Asad, istrinya yang seorang muslimah sejati sejak awal? Dan apabila Abu Thalib seorang yang kafir, pastilah Rasulullah telah memisahkan antara Abu Thalib dan Fatimah binti Asad. Kesedihan Rasulullah bukan hanya pada saat wafatnya Abu Thalib. Sampai sekarang pun Nabi masih berduka karena apa? Karena Abu Thalib tetap dikafirkan di mata kaum muslimin yang mengatakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu hari saya pernah diundang ceramah di satu tempat di Madura, di masjid. Ketika Isra dan Mi'raj, kiainya kebetulan membahas Abu Thalib, yang mengatakan bahwa seorang paman Nabi sekalipun dia tidak akan selamat kalau dia tidak mengikuti Rasulullah, dan disebutkan itu adalah Abu Thalib. Saya itu yang kebetulan saya penceramah terakhir atau yang kedua setelah itu, dan saya mengupas hal tersebut. Saya mengatakan kepada orang-orang yang hadir, saya hanya kesian kepada antum ayyuhal hadirun. Saya kesian kepada antum. Bayangkan kalau Rasulullah mengatakan man kafara musliman faqad kafar, kalau kita mengkafirkan seorang muslim saja, kekafiran itu telah kembali kepada kita. Bagaimana Anda semua mengkafirkan seorang paman Nabi yang dari tangannya menyuapi Nabi, yang keringatnya menetes untuk melindungi Nabi, yang segala kehidupannya dicurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sejak saat itu masjid itu berhenti undang saya. Ini realita. Ketakutan mereka untuk membongkar sejarah dan membuka akal logika mereka, sehingga harus tetap mengatakan bahwa Abu Thalib seorang kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sehingga kesedihan Rasulullah tidak berhenti sampai di saat. Sampai saat ini Rasulullah berduka. Begitu juga dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah diriwayatkan seorang wanita tua yang menikah Rasulullah dalam usia yang sudah cukup tua, sehingga dikatakan bahwa ketika beliau meninggal dunia, beliau dikatakan juga dalam usia yang sangat tua, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang tersebar di sekitar kita, saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kaum muslimin tidak memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Kaum muslimin tidak mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin mengatakan mengikuti Nabi Muhammad, tapi kaum muslimin tidak lagi mempelajari tentang kehidupan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kesedihan Rasulullah tak berhenti hanya pada waktu wafatnya mereka. Kita tahu dalam riwayat bagaimana Khadijah yang kaya raya jatuh miskin papa karena seluruh hartanya diberikan kepada kaum muslimin. Khadijah yang kaya raya tak lagi memiliki apa-apa, sehingga diriwayatkan ketika pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib telah berakhir,
Dan Khadijah dibawa turun, kedua orang ini Abu Talib dan Khadijah sudah dalam keadaan sakit parah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan kepada Khadijah, di situ diriwayatkan bagaimana ketika Rasulullah mengangkat diri Khadijah, pada diri Khadijah telah dari pipi Khadijah nampak gambaran dari tikar yang tempat dia tidur. Bukan lagi tidur di atas kulit yang biasanya dipersiapkan untuk orang-orang yang mempunyai kasur atau tempat tidur. Khadijah begitu menderita kehidupannya, tapi Abu Khadijah ikhlas menerima segalanya. Bahkan beliau pernah berkata dalam sebuah riwayat, walaupun saya tidak tahu riwayat ini benar atau tidaknya, tapi riwayat ini menjadi contoh tentang kecintaan Khadijah kepada Rasulullah. Beliau diceritakan pernah Rasulullah menangis di pangkuan Khadijah melihat penderitaannya Khadijah. Tapi Khadijah masih berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah mohon maaf kepadamu, karena Khadijah belum bisa berbuat apa-apa untukmu. Ya Rasulullah, Khadijah tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga untukmu ya Rasulullah." Rasulullah menangis dan berkata, "Ya Khadijah, engkau memberikan hartamu ketika semua orang menyembunyikan hartanya dari Muhammad. Engkau menyerahkan hidupmu ketika semua orang membenci Muhammad. Engkau merelakan kedudukanmu ketika orang semua berusaha untuk menjauhi Muhammad. Tapi engkau mengatakan engkau tidak memberikan apa-apa kepada Muhammad. Wahai Khadijah," kata Rasulullah, "aku tidak akan pernah melupakanmu wahai Khadijah." Khadijah masih berkata, "Ya Rasulullah, Khadijah belum bisa memberikan apa-apa kepadamu ya Rasulullah. Seandainya kelak Khadijah ini telah wafat ya Rasulullah, Khadijah telah mati, Khadijah telah dikuburkan, dan engkau masih memerlukan Khadijah untuk memperjalankan dakwahmu, ambillah, apabila engkau ingin menaiki perahu untuk menuju kepada satu tempat di mana engkau akan berdakwah di sana, galilah kubur Khadijah dan ambil tulang belulangnya untuk bisa kau jadikan dayung agar engkau bisa sampai kepada tujuanmu. Kalau engkau memerlukan jembatan supaya engkau bisa menyampaikan dakwahmu ya Rasulullah, ambil tulang belulang Khadijah, jadikan tangga untuk menuju ke sana." Inilah keridhaan Khadijah yang luar biasa, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah tidak bersedih dan berduka atas wafatnya dua orang ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keagungan, marilah kita menjaga kehidupan kita. Kita melihat kehidupan orang-orang yang telah berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dan Sayyidina Abu Talib, orang-orang yang telah memberikan kehidupannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari merekalah kita mengambil sebuah contoh bagaimana orang-orang bisa tidak ada dalam kehidupannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pun kita diberikan oleh Allah peluang yang besar. Apa peluang yang diberikan oleh Allah? Peluang kita sebagai kaum muslimin pada bulan ini kita diundang menjadi tamunya Allah. Menjadi tamunya Allah di bulan puasa berarti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Doa-doa yang kita baca tadi untuk menunjukkan bagaimana harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita di bulan ini kita mendapat ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini, bulan Ramadan, juga disebutkan sebagai bulan musim seminya Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saya hanya mengingatkan jangan lepaskan Al-Qur'an. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tanggungan. Inni taraktu fikumut tsaqalain, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Dua hal jangan ditinggalkan. Kitabullah Al-Quran, hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard, wa itrati ahlu baiti, kata Rasulullah. Dua hal yang diberikan oleh Rasulullah SAW menjadi pegangan kita ini jangan dilepaskan. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Ahlul Bait. Saudara-saudara kita di sana berpegangan kepada yang satu, Al-Quran. Tapi lucu kalau para pengikut Ahlul Bait hanya berpegangan kepada yang satu, Ahlul Bait saja. Karena mohon maaf, kita lihat orang-orang yang memenuhi majelis-majelis Husainiyah untuk tadarus Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Di bulan musim seminya Al-Quran ini begitu sunyi dan sepi. Tahun demi tahun semakin turun dan turun, bukan semakin naik dan banyak. Ini yang menyedihkan bagi kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, cukup kesedihan Nabi Muhammad dengan wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Cukup kesedihan Rasulullah dengan
ungkap pandangan orang-orang kaum muslimin kepada Abu Talib dan Khadijah. Cukup, jangan lagi buat sedih Nabi Muhammad dengan umatnya seperti kita yang jauh dari ajarannya, yang meninggalkan Rasulullah SAW sendiri. 2 hal, cuma 2 yang ditinggalkan Rasulullah, itu pun kita tinggalkan, Al-Quran dan Ahlul Bait. Kalau saudara-saudara kita di sana berpegangan kepada Al-Qurannya Al-Qurannya saja, di mana-mana tadarus Al-Quran ramai, di mana-mana dibuat kegiatan tentang Al-Quran, tapi mereka menjauh dari ajaran Ahlul Bait. Sementara jangan sampai kita hanya berpegangan kepada Ahlul Bait, tapi Al-Quran pun kita tinggalkan. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, seperti saya sampaikan dalam undangan yang setiap hari saya kirimkan di Yayasan Al-Qaim, setiap malam di malam-malam Ramadan kita menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji kajian demi kajian bersama Ustaz Ridho Al-Habsyi dan Al-Fakir sendiri setiap malam. Maka usahakanlah untuk bisa hadir. Kapan lagi kita bisa bersama, bersilaturahmi dan berkumpul? Kita tahu bahwa sebagian dari antum lelah karena pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda kita sedang capek karena bazar siang harinya. Tapi tidak adakah waktu malam sekitar untuk berkumpul bersama? Sekedar karena hitungan ini bukan hal yang kecil. Apa yang antum lakukan siang luar biasa, tapi lebih luar biasa kalau waktu kita lelah kita bukan diisi dengan permainan game di rumah atau hal yang lain, tapi kita isi dengan berkumpul bermunajat kepada Allah. Tidak bisa sampai malam, sebentar pun jadi. 1 jam atau 2 jam antum bisa menghabiskan waktu di Husainiyah untuk mendekat kepada Allah di bulan yang dimana kita menjadi tamunya Allah. Jangan sampai kita jadi tamu yang tidak mempunyai kesopan santun yang layak untuk menjadi seorang tamunya Allah. Karena kita diundang oleh Allah, maka penuhi undangan Allah dengan martabat kita. Akhwat pun demikian, silakan akhwat kalau ada waktu setiap malam kita bisa mengadakan majelis di tempat ini. Bukan hanya untuk ikhwan, makanya undangan sebutkan ikhwan dan akhwat. Silahkan datang setiap malam, berapapun yang antum mau. Bahwa antunna sibuk kita tahu, antunna lelah kita tahu, tapi sayang apabila ini ditinggalkan. Kita bisa melaksanakan di rumah Ustaz, bisa di rumah, tapi alangkah kasihannya Al-Imam Zaman akan melihat orang-orang yang duduk di majelisnya. Al-Imam Husain akan melihat orang-orang yang ada di Husainiyahnya, lalu pengikutnya pada sibuk di rumahnya. Dan berapa banyak, ayo kita tanya pada masing-masing, jujur pada masing-masing, di rumahnya lebih banyak baca Al-Quran atau HP yang kita buka? Pertanyakan pada diri sendiri, renungkan. Kita tamu Allah, jangan mempermalukan sebagai seorang tamu kepada tuan rumah yang mengundang kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.